wabarakatuh. Nah, kula-kula betamun pulang kita Bujur di Habar Banua, jangan supan babahasa Banjar. Jadi kula-kula berataan yang dimana lah program Habar Banua ini bekerja sama lawan Bahasa Wiki Kalimantan. Bujur benar, kayak biasa kita hendak menghabarakan ada banyak benar informasi atau kabar gesan buhan pian sabarataan di rumah pada edisi hari ini Lydia lah. Bujur benar. Nah, wan juga selain kita menyampaikan kabar, nang update gesan buhan kula sabarataan, kita hari ini juga ada kena sesi dialog santai lawan seorang budayawan di Banua. Kita akan membahas mengenai tatamba Lydia hari ini. Jadi kesembuhan pianak penasaran, kita akan informasikan atau habarakan selengkapnya di Habar Banua, jangan supan babahasa Banjar. Nah, kula-kula berataan yang dimana tahun 2026 ada bejuan yang hanyar. Apa tuh selain tahun hanyar apa lagi Lydia? Jadi Habar Banua ini hanyar perdana live kula-kula aja. Jadi kita nih langsung dapat pandiran. Bujur jam 5 sore di TVRI Kalsel ya kalau. Bujur benar. Jadi sebelum itu kita menyampaikan dulu kabar yang terjadi di Semangguan di Banua kita. Apa Bujur dulu? benar. Nah, kabar nang Panambayan kula sabarataan lah ini mengenai kabar momen 5 Rajab 1447 Hijriah semalam. Kabarnya ini dihadiri oleh jutaan jamaah. Nah, didatangi Lydia. Jadilah berdasarkan data dari kepolisian bahwa jumlah jemaah yang datang itu ditangguh sampai 5 juta orang. Nah, banyak benar loh. Jadi kabar selengkapnya kesembuhan pian sabarataan. Pengajian menatap sekumpul peringatan 5 Rajab 1447 Hijriah didatangi jutaan jamaah matan bama macam daerah. Mulai Martapura sampai Banjarbaru, nang bebatasan langsung lawan wadah acara. Baubah jadi lautan urang, jamaah bakumpul maumpati acara pengajian wandoa bajamaah. Berdasar data kepolisian, jumlah jamaah nang datang ditangguh sampai 4.900.000 orang. Pengajian menatap peringatan 5 Rajab atau haul abah guru sekumpul ini, ujar beberapa orang sebagai kegiatan haul pengganalnya di Banua Asia. Jumlah jamaah nang datang terus bebanyak matan tahun ke tahun. Nah, kalau berataan tuh tadi kabar nang Penambayan. Nah, di sini kabar yang kedua masih seputar peringatan 5 Rajab tuh tadi lah. Dan di mana ini salah satu kantor DPRD Kabupaten Banjar ini jadi wadah bebuhannya nih menginap. Nah, jadi kayak apa kabarnya lah kula-kula berataan kita itu ya berataan. Pelaksanaan pengajian rutin malam Sanayan nang taimbay momen 5 Rajab di sekumpul, jamaah matan berbagai daerah sasain ke Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Bermacam fasilitas pendukung mulai wadah bemalam sampai ke logistik, dipersiapkan masyarakat tuan pemerintah daerah. Gedung DPRD Kabupaten Banjar menjadi fasilitas ampun pemerintah daerah nang dipakai gasan bemalam gasan jamaah. Gedung DPRD Banjar menampung 500 ikung jamaah, matan kapasitas tampung nangkawa mencapai 1.000 ikung. Jamaah mengganai gedung DPRD Banjar matan Kamis kamarian, sasain meningkatnya kedatangan ke Kota Martapura. Nah, kula-kula berataan lah Lanila tadi kita sudah mengitian sekalinya memang gotong royong banar sampai kantor DPR aja tuh jadi wadah gasan fasilitas bebuan. Ganal banar acaranya kalau dia semua datang lah. Balumpang bahalangan. Semoga kena tahun dudi dapat. Nah, ini tiap tahun juga ya kalau pasti ini momen yang paling dihadangi oleh warga Banua bahkan se-Indonesia. Bujur, bisa se-Asia jadi. Tenggara Bujur banget. Nah, ini kabar ketiga ini dia lah masih kabar mengenai momen 5 Rajab 1447 Hijriah. Jadi ini salah satu atau wadah belanja terbesar atau teganal di Kota Banjarbaru Lydia lah itu berubah menjadi sap para jemaah sekumpul Lydia. Nah, jadi kabarnya juga bukan jemaah ini kada cuma mengisi seberataan wadah di mall tapi juga di area parkiran bahkan sampai ke jalan Nanggana Lydia. Hibak benar para jemaahnya. Jadi kabar selengkapnya gasan buhan pian seberataan. Pemandangan kada biasanya terlihat di wadah baulanja pengganalnya di Banjarbaru. Wayah pengajian rutin malam Senayan peringatan 5 Rajab sakumpul,
Mal nang biasanya jadi wadah baulanja canggih ini, bau basa berataan jadi sapwayah ribuan jamaah sembahyang berjamaah wan bajikir. Seberataan lantai di dalam mal, mulai lantai paling bawah sampai lantai atas. Hibak lawan jamaah nang maampar sajadah di muka wadah-wadah jualan. Kacanggihan mal jadi sabuku, lawan kehususan jamaah nang menyanyiakan salawat. Buhan pangalula mal jua bakurinah, menyiapkan pakakas gasan menyiarakan secara langsung acara pengajian tatarusan malam Senayan lawan layar lumbah wan panyaring suara. Seorang relawan sekumpul Dikun Maulana memadah akad. Mal gini saban tahun dibuka gasan buhan jamaah sakumpul baik di dalam maupun halamannya. Selain itu, seorang jamaah sakumpul, Fahrul Aryadi memadahkan hanya ringini maumpati acara ini. Wan merasa tak tolong lawan pembukaan mal ini gasan buhan jamaah. Keadaan ini membuktikan bahwa singganalan rasa sayang masyarakat lawan ulama Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sampai-sampai mal jadi wadah haul. Nah, kula berataan mah tadi hibak banar jemaahnya. Bujur banar. Kapan lagi pian ke mall ya lo dalam perayaan momen 5 Rajab yang genal banar di Banua Lydia lah. Bakurinah banar pokoknya disediain gasan jamaah. Mudah-mudahan jadi berkah Banua kita ya kalau. Nah, kula seberataan kita masih menyampaikan kabar nang gesan buhan pian di rumah seberataan jadi gesan buhan nang penasaran lawan kabar nang berikutnya Lydia lah. Tetap lawan buhan kami di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Nah, kalau seberataan masih lawan hubungan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Kita mau ucapkan dulu ke kula seberataan yang hanyar bergabung lawan buhan kita di sore hari ini ya lo. Selamat sore, selamat kemarian dan silahkan buhan pian tonton aja kita masih banyak kabar nah hendak disampaikan gesan buhan pian. Bujur benar, karena kita berpandiran juga lawan narasumber tentang batambak. Nah, ini juga masih kabar mengenai soal momen 5 Rajab 1447 Hijriah Lydia lah. Ulang tahun semalam umpat Lydia juga. Jadi mungkin satu yang uyuhnya itu berjalannya karena jauh benar ya lo. Nah, panjang loh stopnya tuh loh. Nah, tapi bagusnya ada ojek pang sebenarnya ya. Nah, kelak-kelai yang ujar keluhan lan ini ada jalan keluarnya. Jadi tahun ini nih ada layanan ojek gratis atau kada bebayaran. Nah, kelak-kelak. Jadi kabarnya lah gasam semangat gotong royong kada bebaya kantor DPRD yang jadi penginapan, kada bebaya mall yang jadi wadah bahaulan atau perayaan tuh tadi sekalinya bebuan ojek online ini lah. Memberikan layanan gratis antar jemput gasan jamaah ke tempat parkir, soalnya jauh loh dari andakannya tuh, andakan bahaulannya sampai ke parkiran berjalan lucut yang kayak ujar lani itu lucut banar jadi biar kada lucut, nah ada sudah jalan keluarnya. Mantap banar. Nah kelak-kelai jadi nang kayak apa kabarnya lah kita iti bersamaan gasan buhan pian berataan. Menyamani jamaah,
relawan ojek internet menyediakan ojek kada bebayaran menuju sekumpul. Beban relawan mengantar jemput jamaah matan wadah parkir sampai wadah nangkawa ditambus sepeda motor. Nangkaya wadah berkumpul utama buhan relawan ojek kada bebayaran ini berada di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarbaru. Buhannya basiap bujur-bujur gasan mengambil jamaah dan memarkir kendaraannya di parkiran yang terjauh pada wadah acara. Seorang relawan ojek kada bebayaran, Muhammad Jadianur memadahakan kedatangan bebuhannya gasan menyamani jamaah sekumpul matan parkiran menuju wadah acara nang taparak. Meskipun kemacetan mulai ada, bebuhan relawan ini berjanji maatar jamaah sampai ke parkiran sepeda motor nang taparak lawan wadah acara. Bebuhan relawan berharap bebuhannya kawa menolongi kelancaran jalanan salawas acara itu. Imbah ojek kada bebayaran ini, jamaah diharapkan kawa tak atur memarkirakan kendaraannya di wadah yang sudah disediakan kada ngalih lagi menuju ke wadah haul. Nah, kula-kula berataan alhamdulillah sudah terjawab dah. Tadilah dari masalahnya tuh tadi berjalan jauh, sekalinya sudah ada jalan keluarnya. Tapi pandiran soal tuh tadi ada ojek kada bebayaran. Tapi kadang lo amunnya dari wadah kita tulak hendak ke haul itu pasti macet benar lo. Macet benar. Dan kada sekali dua ulun pernah menemui ada kendaraan yang mogok. Nah, jadi kabarnya itu mogok tuh kada bebensin. Nah, gara-gara itu inya berputar pulang mah kasihan benar lo. Sudah padat nih, macet lo, berputar pulang tak ujung pulang. Nah, tapi kabar yang berikutnya Lydia lah, ini berhubungan lawan bensin juga nih. Kabarnya tahun yang tadi lah, sekumpul atau 5 Rajab tadi itu ada pembagian sebanyak 400 liter bensin gratis nih ya, dibagiakan gasan jemaah nang kesekumpul Lydia. Ada juga jalan keluarnya. Bujur. Nah, jadi ini merupakan salah satu kebermanfaatan ke masyarakat di momen peringatan 5 Rajab juga. Ini ditujukan ke para jemaah nang kehabisan bensin, wayah tulak ke sekumpul Martapura. Jadi daripada lawas bantri bensin ke pom ya, kalau ada nih pelayanan bensin gratis dibagikan sebanyak 400 liter bensin. Masya Allah. Nah, kayak kabarnya ini dia kesembuhan pian seberataan. Sebanyak 400 liter bensin gratis gasan jemaah nang lalu ke kawasan sekumpul Martapura pada momen peringatan 5 Rajab. Layanan ini gasan membantu pengendara yang kehabisan bahan bakar di tengah padatnya arus kendaraan. Bensin gratis ini disalurkan gasan kendaraan roda 2. Salah seikung relawan, Atmo menyambat, bebuhan relawan berjagaan matan baisukan sampai ke malam, gasan memastikan perjalanan jamaah lancar. Layanan bensin gratis ini membantu mengurangi resiko kendaraan mogok nang meulah macet, sekaligus meringankan kebutuhan jamaah selawas perjalanan. Inya menyambat, layanan ini menjadi bagian matan upaya bersamaan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan peringatan 5 Rajab sekumpul. Salah seikung jamaah, Ali merasa terbantu benar lawan adanya layanan bensin gratis ini. Dalam perjalanan matan Kapuas ke sekumpul Martapura, inya hanya tetamu layanan bensin gratis di kawasan Jalan Sapta Marga. Selain bensin gratis, di sepanjang jalur menuju kawasan sekumpul juga ada bermacam layanan kemanusiaan lain yang disiapkan relawan, mulai ke pembagian banyu minum sampai ke pemakanan. Gasan mendukung kelancaran dan kenyamanan jemaah di momen peringatan 5 Rajab sekumpul. Nah, pula lawan Lydia, kapan lagi pian dapat bensin gratis ya lo? Cuma di momen 5 Rajab, ada makanan gratis, minuman gratis, bensin gratis juga Lydia. Ojek gratis juga. Tapi acara seganal ini Lydia lah, kira-kira soal sampahnya kayak apa ya? Nah, ini berkaitan juga lawan habar hendak disampaikan. Jadi di sinilah karena relawan ini banyak. Wah, alhamdulillah benar, relawan banyak, masyarakat gotong royong, pemerintahnya pun siaga juga. Jadi ini ada perkiraan ada 1000 ton sampahnya. Waduh, tapi banyak. kula-kula karena ada relawannya tuh tadi, habis itu dinasnya juga siaga, jadi sampai 2 hari setelah acara itu sudah dipastikan berasih ratiknya. Dasar bujur datang berasih, bulik berasih ya kalau. Nah, kayak apa selengkapnya ini dia kesembuhan pian seberataan. Wayah peringatan 5 Rajab jamaah sekumpul mulai bulikan. Ratusan petugas kebersihan mulai berkhidmat memberasihi wan mengumpulkan ratik di daerah sekumpul wan jalan-jalan yang dilalui jamaah, terutama wadah istirahat.
Ketua Bidang Kebersihan Wan Pengelolaan Ratik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Bapak Marzuki menjelaskan, sampai wayah ini ditangguh banyaknya ratik imbah acara 5 Rajab sampai 1.000 ton. Ratusan ton ratik dihangkut bagiliran lawan 23 motor angkut ratik yang disiapakan menuju ke tempat pembuangan akhir daerah Banjar Bakulah. Supaya kereta tuyuk, selain itu, Gasan memastikan keadaan lingkungan tabulik barasih wan normal, petugas masih menyusuri wan membarasihi sampai hari kedua imbah acara itu. Perihal kesiapan kebersihan acara 5 Rajab, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menugaskan 200 relawan kebersihan, lawan 23 motor pahangkut ratik, wan 5.000 buting karung ratik. Relawan juga membarasihi di sepanjang jalan Ganal yang dilalui jamaah mulai pal 6 sampai pal 17. Nah, kalau seberataan tadi sudah ada informasinya Lydia lah. Jadi sebenarnya sampah ini tanggung jawab kita masing-masing ya. Kalau intinya datang berasih, bulik berasih juga Lydia lah. Itu sesuai lawan kampanyenya juga dari panitia lawan penyelenggara. Jadi hitungannya sebujurnya tanpa harus tempat di haul, dimanapun kita ada, dimana ada sampah nang kita ulah, kita pang mau nyimpuni jangan berharap orang. Bujur benar. Mudahan kita momen 5 Rajab berikutnya bisa makin tanggung jawab soal sampah masing-masing Lydia lah. Nah, kalau seberataan kita masih menghabarkan kabar nang banyak gesan buhan Gesan buhan penasaran tetap lawan bubuhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan babahasa Banjar. Nah, kalau berataan terima kasih banyak kula-kula lah masih menuntun kita di Habar Banua. Nah, di mana Habar Banua nih menyampaikan habar-habar yang terjadi semingguan ini di Kalimantan Selatan. Nah, habis itu kula jualah kayak wah ini nih derasa kada di wadah pian tuh Pinamuru. Ulun tadi tulak ke sini Pinamuru pang harinya. Bujur banar Pinamandung ya kalau lawan juga debit air ini lagi naik-naiknya. Rancak banar calap di daerah kita Lydia lah. Nah, lawan juga ini ada kaitannya lawan habar yang berikutnya Lydia. Jadi imbah semalam daerah dan sama kita ya kalau di Balangan yang sempat akan musibah banjir bandang Lydia lah. Sabtu baisukan semalam Lydia lah itu pemerintah daerah wan jua stakeholder terkait itu langsung datang ke lokasi bencana Lydia. Gesan mendata para warga yang terdampak korban banjir wan jua yang memerlukan bantuan supaya lakas disalurkan bantuannya. Karena punya banjir nih jangankan bahasanya bisa menyelamatkan kota Banda surang haja kayak itu tuh naging pasti sudah panik kayak itu loh. Bujur benar. Dia berdasarkan juga kesembuhan pian seberataan. Nangkaya inilah suasana papantauan di salah satu desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Nang liwar hancur imbah kejadian banjir bandang di 8 desa di Kecamatan Satampat pada Sabtu 27 Desember 2025. Sebelumnya, pada Sabtu baisukan, beberapa kawasan yang terendam setinggi atap rumah warga, diantaranya di Desa Juu, Desa Au, Desa Sungsum, Desa Tebing Tinggi, wan Desa Mayanau. Nang maula baribu warga menjadi kurban nang terdampak. Tagal matan musibah banjir bandang ini dilaporkan kadada kurban jiwa. Menurut Wakil Bupati Kabupaten Balangan Ahmad Fauzi, pemerintah Kabupaten Balangan balawan stakeholder terkait sikap kalukasi. Gasan mandata warga yang terdampak, wan mandata bantuan yang liwar parlu capat, gasan lakas disalurakan kalukasi bencana. Selain terus melakukan pendataan warga terdampak, pemerintah Kabupaten Balangan wan stakeholder terkait juga sudah menyerahkan bantuan wan membuka dapur umum. Nah, kalau lawan Lydia itu dia kabarnya tadi lah, dan kita pun juga turut berduka atas musibah yang terjadi lawan yang sana kita di Balangan sana Lydia lah. Mudah-mudahan kejadian lagi bencana susulannya ya kalau wan juga mudahan lakas normal seberataan.
Nah, jadi habar nang selanjutnya lah kulala ini habar nang duka jua. Jadi semalam itu ada habar lo penumpang tuh ada nang tajun ke laut. Nah, jadi di sini lo sudah ada pencarian dan habarnya nih pencariannya tuh sudah 3 hari dan alhamdulillah bertamu. Nah, bertamunya mayatnya ini di Kabupaten Tanah Laut khususnya di Pantai Batakan. Nah, kayak itu. Jadi kulala nang kayak apa habarnya kita iti bersama gasan buhan pian berataan. Imbah talu hari pencarian, tim Basarnas Banjarmasin akhirnya tatamuan jasad penumpang KM Dharma Rucita 1 Sumarti warga Lombok Timur Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan bercabur ke laut Kamis kemarin. Jasad Sumardi didapat dalam kondisi mengapung di kawasan Pantai Batakan sekitar 32 mil matan titik nol kejadian. Galang penumpang nang masih talilit di tangan menjadi identitasnya. Sebagai antisipasi kejadian yang sama, KSOP Kala 1 Banjarmasin menagasakan cagaran mengevaluasi wan meningkatkan keamanan kapal. Sampai wayah ini belum diketahui pasti motif kejadian kurban nang tajun ke laut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Nah, kalau tadi kabarnya mengenai penumpang yang bertajun ke laut dan temukan meninggal dunia, Lidialah di tanah laut, tepatnya di pesisir Pantai Batakan, Lidialah. Nah, kita beralih ke kabar yang berikutnya. Kalau sahabat ada kabar mengenai jalanan yang dilalui jamaah ke Martapura di Kabupaten Tapin tuh mengalami kerusakan yang parah, Lidia. Nah, gara-gara hal ini pemerintah daerah itu berjanji gasan membaiki jalanan tersebut supaya kawa baik lawan jua normal bisa dilalui lagi, Lidia. Ini dia kabar selengkapnya gasan buhan pian seberataan. Tingginya intensitas arus lalu lintas ke Martapura maulah bebuhan jemaah momen 5 Rajab terpaksa melewati jalanan bypass Binderang. Nang mana jalanan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Yakni siang hari berdebu, wan terpaksa bebuhan relawan melakukan penyemprotan basiram kertak. Wayah hujan kondisi jalan balicak, wan rancak kecelakaan lalu lintas, marga jalan nang licin. Bebuhan relawan nang berjaga menghimbau kalawan pengendara roda 2 supaya kada melalui lamun hari hujan. Kepala Desa Binderang Saini menyambat bahwa jalanan nang rusak ada kurang lebih sepanjang 2 kilo. Wan wayah ini sudah dilaporkan kalawan pihak terkait marga membahayakan. Bupati Tapin Yamani berjanji membaikinya. Bebuhan jamaah juga diminta supaya selalu menjaga kondisi kesehatannya wayah berkendaraan, wan selalu patuh wan arahan bebuhan petugas di lapangan. Nah, kalau seberataan sudah banyak berita yang kami sampaikan ke Sembuhan Pian seberataan, tapi masih ada beberapa kabar lagi ke Sembuhan Pian setelah nang satu ini. Jadi ke Sembuhan Pian tetap bersama kami di Habar Banua, jangan supan berbahasa Banjar. Menjelajahi kota seribu sungai, pelengkap rasanya apabila tak juga menikmati kekhasan panganan. Bagi orang asli Banjar, ketupat kandangan dan soto Banjar sangat dekat dengan kehidupan. Soto Banjar punya ciri sendiri. Kuahnya yang keruh akan susu membuatnya berbeda dari soto daerah lainnya. Cita rasa yang gurih akan kaldu membuatnya layak untuk dirindu. Nah, kalau seberataan masih lawan bubuhan kami berdua di Habar Banua, jangan supan berbahasa Banjar. Kita masih ada beberapa kabar lagi kesembuhan pian di Ahad kemarin ini, ya.
Nah, jadi sebelum kita mengundang narasumber, kita sampaikan dulu kabar masih ada sedikit. Bujur, benar. Jadi sini kabarnya lah Bribda MS nih akhirnya tuh diampili secara kada hormat lah nih lawan kula-kula. Nah, habis ini kada hormatnya kenapa? Karena tuh tadi ada kasus pembunuhan mahasiswi ULM. Nah, habis itu juga kabarnya nih tersangka kada mengajukan banding lawan abah korban tuh minta supaya pelaku ini dihukum sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi kayak apa kabarnya lah kula-kula lah kita iti bersamaan geser buhan pian. Komisi Kode Etik Polisi menetapkan hukuman nang pambaratnya lawan Bribda MS, tersangka kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat Zahra Dila. Dalam sidang nang diadakan di Aula Mapolres Banjarbaru, Majelis Hakim menetapkan hukuman ampih kada hormat. Imba dihukum diampihi, kasus ngini pacangan tarus ka hukum pidana. MS pacangan diadili di Pengadilan Umum Gasan merasakan akibat kelakuannya secara hukum marga ditangguh membunuh Zahra Dila. Kepala Bidang Propam Polisi Daerah Kalsel, Bapak Kombes Polisi Heri Purnomo menagasakan bahwa mulai putusan itu dibacakan, kedudukan Bribda MS secara otomatis kada lagi polisi. Sadangakan abah korban, Bapak Sarmani Bapada, putusan ini sudah sesuai lawan harapan Sidin. Di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kaina, Sidin mengharapkan tersangka dihukum seadil-adilnya sesuai lawan perbuatan nang sudah digawinya. Sebelum itu, Bribda MS sudah ditangkap buhan polisi imbah ditangguh pasita 4 kasus pembunuhan lawan mahasiswi ULM. Korban ditemukan sudah meninggal dunia di muka got daerah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, waya hari Rabu tanggal 24 Desember samalam. Nah, kalau seberataan kita beralih ke kabar yang berikutnya. Kali ini ada kabar dari Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Batu Licin, Lydia. Jadi sejumlah pedagang di Taman Batu Licin, Kelurahan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu itu mengeluh, menyampaikan keluhan adanya penurunan omset yang drastis lah karena orang bertukar tuh sunyi, Lydia. Hal ini pun jua marga kabarnya kondisi ini di lapasnya terpal atap warungan di taman tersebut beberapa waktu tadi. Jadi berkurang orang yang bertukar. Kayak kabar selengkapnya ini dia gesan buhan pian seberataan. Salah seikung pedagang Nurul Hikmah, Kamis kemarin mengungkapkan sebelum tarpal di lapas, Pakoleh Sidin sehari dapat 100 sampai 150 ribu rupiah. Tagal wah ini pendapatannya sesain baturun kada sampai 50 ribu rupiah sehari. Menurutnya, pengunjung kada hakun datang marga kadada lagi wadah gasan duduk nang taduh wan nyaman gasan basantai. Padahal sebelum tarpal bapasang bafungsi gasan banaung bubuhan warga. Wah ini pengunjung kepanasan marga takana matahari langsung. Waya hujan turun basah marga kadada kanaungan. Kadada lagi tarpal gasan banaung ini berdampak ke peralatan dagangan. Waya hujan labat dagangan kabasahan. Bahkan mesin blender nang dipakai gasan bajualan rusak marga takana banyu hujan. Wan kada kawa lagi berfungsi secara normal. Pedagang berharap supaya tarpal tersebut lakas dipasangakan baasa supaya taman rapi pulang. Secara terpisah dikonfirmasi melalui telepon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu, Muhammad Rizdianadi mengiyakan pihaknya melapas tarpal di Taman Batu Licin marga adanya kerusakan. Imbah dibaiki wan dicek masih kawa dipakai, pihaknya berjanji cagar memasang kada lawas lagi. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Nah, kula-kula berataan lanilah. Nah, kita sudah menyampaikan seberataan kabar nang terjadi semingguan ini di Banua kita, Bujur benar, Inggi. Habis ini kita hendak berdialog santai juga lawan seorang budayawan di Banua. Kita hendak membahas apa, Lydia? Batatamba. Nah, tatamba ini merupakan pengobatan tradisional di Banua atau orang Banjar, Lydia lah. Kita hendak mengisahkan lawan juga mencari info mengenai suatu tamba ini apa kan sebujurnya kalau supaya kita tahu seberataan, wan juga bisa tahu ilmu dari situ ya kalau. Nah, jadi kesambungan pengen penasaran soal topik hari ini, tetap lawan buhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan babasa Banjar.
Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan wong cilik yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden. Nah, kalau berataan masih lawan hubungan kami berdua di Habar Banua, jangan supan bahasa Banjar. Tadi sudah kami menyampaikan habar kesembuhan pian, ada banyak habarnya Lydia lah. Nah, kali ini kita sudah menyampaikan habar, setelah itu kita berpandaran santai atau berdialog Lydia lah lawan seorang budayawan. Kita hari ini akan membahas mengenai tatamba. Nah, lawan Ibu Sri Naida. Ya, sudah hadir rombongan kita ibunya. Ibu, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Kayak apa kabar Ibu? Kursu banget lah, sugi kayak alim. Amin. Lakas naik haji seberataan. Nah Ibu, jadi anak betakun tema kita nih kan tatamba bola. Jadi ulun anak betakun tatamba itu apa gerang Bu? Nah, tatamba itu kan asli bahasa kita, karena kita membahas bahasa Banjar ya Pak. Jadi kalau tatamba tuh cara pengobatannya, tatambaan tuh obat-obatannya. Nah, jadi kisahnya begitu. Hanya saja konotasinya tatambaan itu kan agak tradisional. Seakan-akan ada magicnya juga. Padahal ilmu kita tatamba itu sudah sangat tinggi. Akan tetapi diangkat menjadi sesuatu yang ilmiah itu agak terlambat dengan jamu ya yang dari Jawa. Sehingga tetambaan kita tidak terlalu terkenal ya, dan maaf tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, sekarang pian pernah mendengar langarannya minuman kinca. Belum pernah lagi. Bila pina garing awak asam masuk angin, biasanya menurang bahari ulun masih diberi minum kinca. Jadi minuman kinca itu banyu santan tapi jangan dimasak. Mbah itu tambahi gula haba, tambahi asam, minum makan. Asamnya tuh asam kamal. Asam kamal. Nah, itu produk itu saja tidak ada yang membuat atau mungkin memperkenalkan lawan adik-adik. Nah, sehingga kelihatannya tatamba ini seakan-akan menjadi sesuatu yang aneh. Nah, ulun sebagai orang biologi dari Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada sudah menulis dan meneliti ya bahwa tanaman-tanaman kita terutama herba itu tanaman pendek, bukan pohon. Nah, itu memiliki kualitas yang sangat tinggi akan tetamba kita. Nah, pian masih minuman. Ada yang masih ingat kopi yang dari Aranio, kopi dari Paringin. Nah, minumlah pian. Pernah mendengar aja Pak. Tahu produknya aja. Kenapa kalian meminum? Karena tidak ditanam dengan masif, apalagi kita musim-musim kayak beginilah. Hutan kita sudah kada tapi ada, terus menanam
kopinya Pinaka tapi Rami, sehingga kelihatan sekali kopi kita kalah bersaing. Nah, Tatamba itu ini ulun kisahkan satu kisah ini yang kita hanyar haja nih tuntung acara haul guru sekumpul. Guru sekumpul itu sidin ketujuh banar meminum ampulur banyu di ampulur pisang. Nah, Yupian pernah lah tahu kisahnya. Ampulur pisang yang di dalam itu kita buka kan berkali-kali nanti paling tengah itu diminum. Karena ternyata itu antioksidan yang tinggi, mengandung zat-zat yang luar biasa sehingga kalau sudah ada juga yang diolah gangan. Gangan, masih ingat masih ada ya lain humbut, gangan empelur pisang itu. Amun kita biasanya di pahuluan kita bakawinan. Nah biasanya kan berkah-kah jadi kita. Nah itu salah satunya empelur pisang. Jadi kalau ulun sampaikan bahwa pisang ini termasuk yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kita tinggalkan budaya memakan pisang, ya kan? Hanya sekedar pisang buahnya saja. Padahal pisangnya itu sendiri dari ujung sampai daun sampai ke ujung akar itu sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, ilmu untuk menggali lebih dalam tentang tatambahan kita ini, tambahan tadi ingat ya obat-obatan kita itu salah satunya disebut dengan bioprospeksi. Jadi semua ragam hayati itu ternyata bermanfaat dan ada di dalam Al-Quran. Ya, maaf saya menggali referensi bahwa salah satunya pisang yang diamalkan oleh guru kita sekumpul tadi itu ada di dalam Al-Quran bersanding dengan kelezatan buah-buah buah-buah yang disebutkan zaitun, juga kurma ya dan seterusnya. Ternyata dia di dalam getahnya itu mengandung antibakteri. Jadi ada khasiatnya juga. Luka-luka misalnya kena api kah apakah? Ambil batang pisang. Ya. Bukan antibiotik, antibakteri. Antibiotik kan kalau sudah diramu dengan zat yang lain ya. Bentuknya seperti obat bahan kimia, tapi yang naturalnya seperti itu. Nah, kemampuan kita mengelola tatambah kita ini kayak apa yolah belum lagi menjadi produk unggulan. Saya benarlah salah satunya empelur pisang itu kalau kita ekspor 1 kilo itu $36. Artinya berapa tuh? Kalau $1 1.500, berarti hari ini hampir 500.000 per kilo. Intinya bisa bersaing itu padahal pula hanya urusannya sederhana, daun pisangnya bisa buat ekspor, buah pisangnya juga, terus batang pisangnya sampai empelurnya itu bermanfaat, apalagi umbut pisang akar-akarnya itu baru satu tanaman pisang yang sejak zaman dulu kan sudah kita pakai. Belum lagi minuman-minuman lain. Tapi selain pisang Bu, kira-kira yang cocok gak Tatamba itu terutama di Banjar nih Bu atau di Banua, apalagi Bu tanamannya Bu? Pian ingatlah buluh perindu. Apa itu Bu? Belum pernah mendengar lagi halus buah ini. Apa itu sebenarnya Bu? Setahulun buluh perindu itu kayak ajian supaya orang keganangan gitu. Supaya rindu aja itu. Namanya juga buluh perindu. Bujur gak kayak itu Bu? Itu antara mitos dan fakta. Mitos ya, sebab buluh perindu itu kan asal muasalnya juga macam-macam. Ada yang ujarnya di dalam upihnya, di dalam bambu. Ada yang kajarnya diambil dari di bawah sarang burung. Nah, ada juga yang diambil dari buluh itu sendiri ya, buluh bambu itu sendiri. Nah, ternyata setelah kita kaji dalam kajian bioprospecting yang ulun sebut tadi lah, itu ujar kalau diletain di banyu begarak seorang pernahkah? Ada tahu belum pernah melihat. Sekarang secara ilmiah itu ulun sampaikan ini sebenarnya tulisan ulun ini sudah
banyak di ini ya, karena agak unik-unik begitu. Jadi disebutkan bahwa bulu perindu ini sendiri dia bisa ada khasiatnya juga sebenarnya Bu ya, dan ada penjelasan ilmiahnya juga gitu. Betul. Jadi dia mengandung apa gitu kan? Apa benar dia mengandung kesaktian? Tapi pada intinya apa tuh Bu? Pada intinya dia memiliki bahan kimia yang bersifat flavonoid. Flavonoid itu sama untuk antioksidan juga. Jadi kenapa orangnya memakai jadi bebongas ya, karena antioksidan. Nah, begitu. Nah, sayang sekali bulu perindu ini juga hanya dimitoskan, tidak pernah dibikin benar-benar sebagai produk. Kebanyakan dikaitkan dengan mitos-mitos gitu, betul sekali. Sehingga kesulitannya begini, kita orang Kalimantan, orang Banjar nih. Kita itu memiliki pohon yang banyak sekali memiliki manfaat tambahan. Tapi karena kita kalah dalam argumentasi menanam, sehingga di Jawa sana mereka hanya bermodalkan kencur, jahe, dan saya bisa ekspor. Ya, tapi kita sama sekali belum punya produk. Ya enggak? Nah, kecuali ada beberapa merek jamu ya, itu pun racikan dari perpaduan dengan Arab. Yang original kita belum ada. Kenapa? Saya tidak tahu jawabannya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya acara ini TVRI bisa membangkitkan kembali bahwa nilai usaha tatambahan kita itu luar biasa. Karena satu pohon, misalnya tadi ulun contohkan pisang. Nah, kalau kita betul-betul ambil antioksidannya ataupun antibakterinya, luar biasa itu. Oke, sekarang lagi yang sedang dikembangkan di HSU, Hulu Sungai Utara, mereka membuat albumin. Tahu ya albumin? Iwak haruan. Sampai apa hari ini? Belum kelihatan kan? Nah, kita kalah nanti dengan produk dari Jawa dan Sumatera, karena kebetulan mereka tidak terlalu memakan gabus. Akhirnya mereka membuat pil ataupun sasetan albumin yang tidak berbau lagi. Nah, lagi-lagi kita ketinggalan berita untuk produk-produk tatambahan kita. Jadi acara ini sebetulnya tidak mengambil hanya magicnya ya, tapi kita melihat dari prospek ilmiahnya, sehingga nanti UMKM kita juga diarahkan mengenali produk-produk ini. Hanya saja memang tidak bisa semudah itu, harus ada ahli farmasi. Karena ini kan menyangkut pengobatan. Nah, jadi kenapa albumin tidak berkembang? Jangan-jangan Pian tidak pernah meminum. Cukup tahu aja. Nah, karena dianggap tidak keren. Coba kalau minyak angin orang pintar, semua orang udah minum gitu kan. Nah, sementara kita untuk jaga kesehatan, untuk terus albumin itu kan penutup luka. Kalau kita habis melahirkan biasanya dengan cara tradisional, orang tua kita memberikan suruh makan haruan saban hari. Banyak haruan dihirup sampai bungas ya. Nah, itu tadi seputar albumin dari iwak haruan lah Bu. Ulun tuh pernah juga mendengar, itu sempat viral Bu, tentang akar bajakah yang bahkan bisa menyembuhkan kanker. Nah, itu salah satu tetamba di Kalsel juga kah, atau di Orang Banjar atau kayak apa tuh Bu? Betul sekali. Jadi kalau nggak salah kita pas sebelum COVID ya, mulai terkenal, ada yang namanya bajakah merah ya, tampala namanya, itu oleh orang Kalteng ditemukan bahwa memang sifatnya mengobati atau melawan sel kanker. Logikanya kan begitu aja. Jadi kalau sel darah merahnya berkurang di awak kita kan infeksi, banyaknya darah putih ya kan. Nah, lalu untuk melawannya harus berbentuk anti kanker. Nah, itu katanya melawan. Tetapi begini, kalau misalnya tanaman itu kan sulit untuk dibudidayakan, tidak sehari 2 hari, tidak sebulan 2 bulan, harus tahunan. Itu kan berbentuk akar, tidak ada di udara. Nah, sebaik-baiknya untuk tanaman bazakah itu dipotong sedikit, ambil airnya langsung diminum. Jadi ulun ada menulis bahwa dulu bazakah atau kait-kait ini adalah minuman para
raja dan ratu dalam artian memang kalau mereka ke hutan mereka menemukan itu, ya, jadi langsung diminum. Jadi nggak usah digodok di macam-macam di apa aja kita langsung dijarang aja gitu ya. Jadi format supaya hasilnya tuh alami gitu Bula. Nah, di Kalsel, Bu, ulun potong. Tapi di Kalsel ini bajakannya banyak loh, Bu. Bajakah yang umum di wadah kita yang kuning. Beda lah Bula warna habang biasanya. Sifatnya berbeda. Jadi bajakah kuning itu biasanya untuk sama prosesnya untuk melawan sel infeksi atau kanker tadi, tetapi dia lebih kepada pemeliharaan. Nah, kalau yang bajakah tampala merah memang mereka meneliti sudah intensif ya. Hanya saja apakah akan dibikin bubuk, apakah dibikin kapsul itu belum terjawab. Nah, jadi PR-nya masih banyak nih para farmasi, para ahli bioprospeksi ya, sehingga tanaman-tanaman itu tidak hanya ada dalam hayalan kita. Tapi harus bisa mengganti produk-produk yang tidak ada di dalam kimia, bahan kimia. Ya. Jadi kalau kita berdaulat dalam pangan, sebaiknya juga kita kawal mengolah obat-obatan seorang. Nah, sehingga produk-produk kita bisa menjadi unggulan dan bernilai ekonomis. Supaya bisa bersaing katanya kalau Bula. Nah, ada satu produk yang sering kita minum itu misalnya tipakan. Tipakan kita tahu loh. Cuman kan sayangnya seluruh tipakan kita itu dicampur lawan gula. Habis deh. Ada jadi deh. Gula darah jadinya. Nah, sebelum kita tutup acaranya, hendak bertakun dulu Bu, mungkin harapan Pian tentang tetamba atau perkembangan tetamba khususnya di Kalimantan Selatan ini kayak apa nih Bu? Oke, ini pekerjaan berat, tapi harus dimulai. Bujur ya. Ulun seusia ini ya berharap pemerintah tidak hanya menggalakkan obat-obatan dari pabrik ya, tapi juga murni obat-obatan lokal kita. Sudah potensinya sudah sangat besar. Ada albumin, bajakah, ya kan, pisang dan seterusnya, sehingga ayo kita mulai. Mulai hari ini kerjakan serius ya. Kita punya fakultas kedokteran, kita punya fakultas farmasi, kita punya lab. Di dinas kesehatan juga diberi kesempatan gitu kan. Sehingga nanti proyek ini tidak perlu dana besar. Ya. Dari pusat juga membantu. Sehingga nanti generasi adik-adik semua kenal dengan Tatamba. Jadi bukan mistik berabu asap apa segala macam, tapi memang I want to be fresh. Ulun handak bungas, ulun handak sigar awak. Ya kok? Itu aja kita prinsipnya. Bujur. Tapi Bu, ulun apa takon lagi nih Bu ya soal Tatamba ini, kira-kira kenapa jadi sulit berkembang Bu? Apakah karena resepnya ngalih ini atau karena orangnya nih Bu yang misalnya tapi percaya, percaya atau peduli mungkin? Bahasa bebohannya kan branding image-nya nothing. Tidak ada. Kada keren mungkin. Kada keren bebohan. Terlalu tradisional mungkin gitu Bu lagi. Karena misalnya albumin itu kan kalau kita lihat langsung cium bau pada nyaman. Tapi kalau bawa albumin ini membuat badan sehat pian pintar, mungkin akan beda. Ya kadang. Yang memintari pian kan habis melahirkan mamanya sebetulnya makan haruan, tapi kan haruannya dilupain. Gitu. Jadi pian-pian yang menggali, kita yang mencoba menggali ilmiahnya, ya. Karena jangan bilang ada ilmiah karena dianggap magic. Magic pulang jaringgi. Nah Ibu, kalau dari saran Ibu sendiri Pak, Ibu kira-kira gasan masyarakat Banua atau gasan buang kita nang anum dialah kayak apa nih Bu ke depannya gasan Tatamba ini Bu? Apa yang harus kami lakukan nih Bu? Ya. Satu, promosi. Kedua, kita bangkitkan lagi Tatamba kita. Jangan supan memakai produk kita. Ya. Yang lainnya ganti gula dengan kayu manis, dengan minuman bajakah, itu lebih sehat daripada ke kafe gitu ya. Yang habis uangnya lebih banyak tapi pulang-pulang tadi katanya kan bisa diabetes dan seterusnya itu.
Itu sementara, nanti mudah-mudahan dapat diskusi yang lain. Nah, dasar bujur panglah, tapi dasar bujur kita, wah ini bukan anum ini kan masih belum banyak yang tahu lawan tatamba bulah. Nah, kadang juga banyak yang mengatakan tambahnya lawan penyakit non medis, Bu. Itu kayak apa tuh, Bu? Oke, penyakit non medis itu kan sebetulnya begini. Bangun guring, ini pina garing, seharian garing. Ya kan? Tapi kita di awak panas. Aku harus kuat. Artinya penyakit non medisnya dimulai dari pikiran. Selemah-lemahnya iman kita, kalau kita masih punya pikiran sehat, hati yang yakin untuk mengatasi sebuah masalah, itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana kalau ada guna-guna misalnya, atau apa bahasa kita parang maya? Ulun tidak menafikan itu bisa terjadi, ya karena pian lemah yang menyerang kuat. Kan gitu aja. Misal kita punya mantra, ulun banyak mantra juga. Aduh mantrai kesempian gitu kan. Buluh perindu tadi. Tapi pian kan kuat. Oke, kalau memang kita misal dalam hal pengasihan, sama-sama berjodoh, mudahkan ya Allah. Selesai. Tapi kan masalahnya ada yang kada senang. Nah, bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan itu yang kita menjadi repot. Nah, lalu bagaimana cara menangkisnya? Dengan kita memahami tatamba, ya, wangi-wangian, ya ada bahasa ininya tuh kan. Kemudian kalau orang Arab itu dengan dupa, ya mereka kalau orang kita kan dengan apa namanya? Pudak rajin tuh wewangian, pudak pandan. Pudak bisa atau gaharu, yang paling top gaharu. Di kita itu gaharu ada ya, tapi sayang tidak hampir habis juga, hampir punah juga. Jadi yang lucunya gaharu itu sekarang disuntik, keluar kristalnya, dikirim ke Arab, di Arab diolah, balik lagi ke sini. Larang harganya, aduh. Padahal kita bisa mengolah gitu pula. Jadi selama 80 tahun kita merdeka, produk kita habis, ya. Dengan tidak ada satu pun, coba Pian adalah produk kita yang sampai ekspor. Nggak ada kurang. Yang satu produk misalnya, kalau misalnya saya sebut produk di Jawa itu kan sampai hanya minyak angin nih sampai keluar. Belum lagi ulun mengisahkan tentang minyak meminyak. Kita punya ratusan minyak-minyak, tapi sayang semuanya gambarannya adalah magic dan membuat mempengaruhi orang. Bujur. Jadi kalau tatamba selalu ada yang spiritualistik. Bu. Tapi ada juga yang tradisionalnya tadi itu memang tidak lepas karena yang namanya proses tatamba itu tidak pernah terlepas dari ini. Jadi Pian sakit lah, misalnya berangkat kerja cepat-cepat kada makan kan? Kalau sawat tadi tiba-tiba masuk kantor telat, marahi bos. Seharian Pian kembung. Betul loh. Yang disalahkan sarapan. Aku kedikan sarapan. Padahal sarapan sebaik-baiknya sarapan. Pian bangun tidur, habis mungkin mau ke kamar mandi, mau ibadah sholat, air hangat aja dulu. Air panas dibacai doa, air hangat tiap pagi air hangat. Insya Allah seharian biar dimamai bos kada kena. Sebenarnya pada intinya kita nih banyak kaya akan tanaman tatamba di Banua Bula, tapi masih belum diekspos, terutama generasi muda nih Bula ini. Nah, mudah-mudahan ada banyak kedepannya penelitian tapi belum ada pabrik. Bujur. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa ada ya kalau Wan juga bisa mengembangkan produk supaya bisa bersaing Bula. Bujur benar. Nah, kula beratan tadi kita sudah meitihi kabar-kabar sudah kita sampaikan. Ilmu pengetahuan diskusi sudah kita dengarkan dari narasumbernya kula-kula. Sebelumnya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Pengetahuan hanya dari kita Lydia lah. Nah, mudah-mudahan jadi berkah barokah. Jadi penambah. Bujur tuh tadi. Nah, habis itu terima kasih banyak kula-kula sudah menonton Habar Banua di TVRI Kalimantan Selatan saban jam 5. Habis itu terima kasih juga Gasan Bahasa Wiki Kalimantan karena jadi rekan kerja sama TVRI Kalimantan Selatan dalam program Habar Banua ini. Bujur benar. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Kita masih banyak hendak petakun tambah tapi waktu membatasi kita ya. Karena kita panjang pelang bahasa bola. Akhirnya ulun Lani pamit. Nah, ulun Juali di Agustina pamit. Tarela minta ridho amun ada salah kata kula-kulaan. Sampai jumpa di Habar Banua. Jangan supan babahasa Banjar.
hari yang berkah, sejukkan hati. Fokus kita pada nikmat kita aja. Jangan lihat nikmat-nikmat orang lain. Karena kebencian itu hanya menyiksa hati kita, merusak pikiran kita. Memiliki pendapat. Saksikan Hari yang Berkah setiap Jumat pukul 15.00 dan Minggu pukul 10.00 WITA hanya di TVRI.